Maulana Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati yang menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Ia naik takhta pada tahun 1552 Masehi dan berkuasa hingga tahun 1570 Masehi. Maulana Hasanuddin adalah putra kedua Sunan Gunung Jati dari istrinya Nyi Kawunganten yang merupakan putri Bupati Banten atau Prabu Surosoan. Oleh Prabu Surosoan, Maulana Hasanuddin diberi gelar Pangeran Sabaginggin. Selama 18 tahun pemerintahannya, Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, Banten berkembang menjadi bandar perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pertarungan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun sebelum periode Islam, Banten telah menjadi kota pelabuhan yang berpengaruh yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sepeninggal Prabu Surosoan, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Sesuai wasiat ayahnya, Prabu Pucuk Umun bertekad memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan yang telah mereka yakini secara turun-temurun. Hal inilah yang membuat hubungannya dengan keponakannya, yaitu Maulana Hasanuddin, menjadi kurang baik. Sebab Maulana Hasanuddin berupaya menyebarkan ajaran agama Islam di Banten. Untuk menyelesaikan masalah, keduanya sepakat untuk melakukan pertarungan ayam sebagai ganti perang fisik. Pertarungan ayam tersebut dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin, sedangkan Prabu Pucuk Umun yang kalah memilih untuk meninggalkan Banten. Sebelum pergi, Prabu Pucuk Umun menyerahkan golok dan tombak sebagai tanda bahwa kekuasaan Banten resmi telah jatuh ke tangan Maulana Hasanuddin. Di saat yang sama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berhasil merebut Banten dari Pajajaran yang bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten, yaitu pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada Maulana Hasanuddin. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Kirang ke pesisir. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan
Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Persia, India, dan pedagang Cina dengan negara-negara di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten juga menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Di era Sultan Maulana Hasanuddin pula, Banten dapat melepaskan diri dari Demak pada tahun 1568 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Ia juga dikenal sebagai Pangeran Surosoan karena telah mendirikan Keraton Surosoan. Sejak sebelum dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Banten, Maulana Hasanuddin telah aktif menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Dalam menjalankan dakwahnya, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Maulana Hasanuddin menggunakan cara-cara yang dikenal oleh masyarakat setempat, seperti menyabung ayam ataupun mengadu kesaktian. Hal ini pula yang membuat pengaruh agama Islam ke dalam kehidupan masyarakat Banten sangat dalam. Hingga akhir hayatnya, Maulana Hasanuddin terus berusaha mengislamkan orang-orang kafir di Banten. Selain dengan mendirikan masjid dan pesantren, Maulana Hasanuddin juga mengirim ulama ke berbagai daerah yang telah dikuasainya sebagai upaya menyebarluaskan Islam untuk pembangunan mental spiritual Banten. Ia membangun istana yang dinamakan Keraton Surosoan dan menjadi ibu kota Kesultanan Banten sebagai salah satu pusat ajaran Islam di Jawa. Atas jasanya itu, Banten menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa perkembangannya. Bahkan banyak orang-orang dari luar Banten yang sengaja datang untuk belajar ilmu agama Islam di sana. Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama kurang lebih 18 tahun, dari tahun 1552 Masehi hingga wafatnya, yaitu pada tahun 1570 Masehi. Penerus kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin adalah putranya yang bernama Maulana Yusuf, yaitu di tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Kesultanan Banten akhirnya mencapai puncak keemasan pada era Sultan Agung Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 Masehi sampai 1672 Masehi. Kesultanan Islam di Banten bertahan sekitar 264 tahun sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1816 Masehi.